Yesaya 43 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Wah, luar biasa sekali ayat ini, saudara. Ini jaminan Tuhan. Tuhan itu ingin menyertai kita. Dikatakan apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Hebat, luar biasa ini, saudara. Jadi yang artinya apa, saudara? Ayat ini mengingatkan supaya saudara dan saya berjalan dekat dengan Tuhan. Saudara mau berjalan dekat dengan Tuhan? Kan ada tuh pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi saya berdoa, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau Alkitab berkata, aku akan menyertai engkau, yang artinya saudara dan saya hari-hari ini harus berjalan dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang berjalan dekat dengan Tuhan, pasti orang itu akan mengalami kuasa mujizat yang besar. Contoh, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada waktu dia menjadi hamba Tuhan, dia dipaksa untuk sujud menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar. Sadrak, Mesak, Abednego sebagai hamba Allah, dia berkata apa? Allah yang aku sembah adalah Allah yang hidup. Bila mana hari ini Allah ingin menolong aku, Dia pasti sanggup, dan bahkan aku dilepaskan dari cengkeraman tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya Allah tidak menolong aku hari ini, aku tidak akan pernah menyembah patung yang engkau dirikan. Wah, luar biasa. Akhirnya apa? Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dapur api, saudara. Nah, tetapi faktanya apa, saudara? Sekalipun dibuang ke dapur api yang menyala, Sadrak, Mesak, Abednego mengalami kuasa dan mujizat yang besar. Dia tidak mati. Hebat, luar biasa. Nah, jadi itu sebabnya bahkan Daud juga begitu, dikatakan di pemazmur, katakan, Tuhan, engkau adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Engkau membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Engkau membimbing aku ya ke air yang tenang. Dikatakan ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar karena namamu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Wah, hebat, luar biasa. Jadi sekali lagi, berjalan dekat dengan Tuhan membuat kita itu berani menghadapi apapun, saudara. Kita akan mengalami kuasa mujizat yang besar. Pasti ada jalan keluar. Amin, saudara. Bahkan orang-orang yang berjalan dekat dengan Tuhan membuat apa? Orang itu berpikiran panjang, saudara. Jadi yang artinya apa, saudara? Yang artinya itu begini, saudara. Mengapa sih ada orang itu membuat keputusan cerai? Kalau orang itu bilang, ayo cerai, ya saya percaya pasti orang itu tidak berjalan dekat dengan Tuhan. Betul, saudara? Ya, kalau ada orang bunuh diri, saya percaya orang itu pun tidak berjalan dekat dengan Tuhan. Kalau ada orang meninggalkan pelayanan, tidak Tuhan-Tuhanan lagi, tidak mau melayani, saya juga percaya pasti orang itu tidak berjalan dekat dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu berjalan dekat dengan Tuhan, beda, saudara. Menghadapi badai kehidupan, dia tetap teguh, dia tetap kuat, dia tidak goyah, saudara. Imannya tetap kepada Tuhan Yesus. Jadi itu sebabnya mengapa ada orang menjadi pelacur,
Mengapa ada orang lari ke narkoba? Sebab apa? Dia tidak berjalan dekat dengan Tuhan. Dan kalau hari ini saya mau katakan, Tuhan sendiri berjanji akan berjalan menyertai kita. Saya berdoa, saudara harus berjalan dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.